106 FM Merkuri, sahabat, dan sudah mendekati pukul 11 ya, kurang 1 menit, tapi kalau di studio sudah pukul 11 sahabat ya. Jadi waktunya Perjalanan Rumah Sehat Surabaya hadir kembali menemani Anda setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang sahabat. Setiap minggunya kita memiliki tema yang berbeda untuk kita bahas, untuk kita edukasikan pada sahabat-sahabat Merkuri, kepada masyarakat. Dan tentunya Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Dan di Rabu 15 November 2023 ini kita membahas berkaitan dengan apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum persalinan sahabat. Sudah hadir di studio Dr. Hendrik Juarsa SPOG. Apa kabar dok? Baik Mbak Yanti. Ketemu lagi, alhamdulillah baik ya. Dan tentunya ini menjadi hal yang banyak pengen diketahui oleh sahabat-sahabat Merkuri ya untuk tema kita kali ini sahabat. Mengingat juga kalau Anda mengikuti ada Aurel Hermansyah ini yang juga melahirkan ya dok ya. Jadi mungkin banyak yang persiapan untuk persalinan itu ternyata seperti ini, tapi banyak orang juga yang apa saja sih yang dibutuhkan sebelum ibu melahirkan itu ya, persiapan-persiapan apa saja bagi ibu, kemudian bagi suami ataupun juga keluarga, apa yang harus diketahui. Anda bisa mengikuti perbincangan kurang lebih 1 jam ini, dan Anda bisa juga stay tune melalui streamingnya Merkuri di aplikasi On Air ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Hendrik sahabat berkaitan dengan tema kita hari ini di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. Dok, berkaitan dengan persalinan, apalagi untuk ibu hamil yang kehamilannya ini kehamilan pertama, pasti kan akan nervous, deg-degan jelang persalinan dengan banyaknya mungkin hal-hal yang menakutkan, terus pasti sakit, pasti ini. Nah, persiapan apa saja jelang persalinan yang harus diperhatikan oleh ibu? Mental pastinya dok. Ya. Selain itu apa saja untuk para ibu ini dok? Sebenarnya persiapan persalinan tuh kan kita siapkan pasti dari awal ya, dari awal kehamilan. Jadi kita kan hamil itu sendiri kan 9 bulan ya. Jadi harusnya kita sudah bisa persiapan dari awal jauh-jauh, dari segi pemeriksaannya, baik dari segi materinya, dari segi mau dokter mana, mau di kota mana mungkin ya kan. Nah itu semua sebenarnya kita udah bisa persiapkan selama 9 bulan. Nah, jadi betul, selain mental kita siapkan tadi lokasinya, dokternya, dan pemeriksaan-pemeriksaannya harus rutin seperti itu. Kalau untuk ibu hamil yang wajibnya pemeriksaan itu kan kadang ada beberapa ya sudah yang penting periksa, atau ada ibu hamil karena ini anak pertama jadi lebih sering lagi, apalagi kadang suka sekali keseringan USG itu wajibnya, baiknya untuk ibu hamil itu berapa kali sih dok untuk melakukan pemeriksaan? Pemeriksaan itu sebenarnya minimal ada trimester pertama sekali, trimester kedua, trimester ketiga sekali. Jadi 3-4 kali. Yang satu lagi mungkin menjelang persalinan ya. Jadi itu pemeriksaan USG. Tapi kalau untuk pemeriksaan tanpa USG sebenarnya bisa kapanpun ya. Misalnya periksa di bidan terdekat atau di klinik terdekat seperti itu. Apakah boleh sesering mungkin atau seperti apa dok? Sering pun tidak apa-apa karena USG tidak sampai saat ini masih terbukti sangat aman ya. Mau setiap hari USG juga nggak apa-apa, cuma ya kan nggak ada gunanya ya. Kita tiap hari ngelihat nggak ada perubahan yang signifikan ya. Biasanya sih ya 1 bulan sekali oke. Nanti kalau udah deket-deket melahirkan mungkin per 2 minggu atau per seminggu sekali seperti itu. Kalau bicara pemeriksaan USG ini untuk trimester keberapa yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh ibu hamil dok? Yang sebenarnya paling penting yang awal ini kita harus tentukan kan dia hamilnya di dalam kandungan, dia di luar atau bukan, hamil anggur atau bukan, itu penting banget. Terus mungkin di tengah-tengah ya trimester kedua itu juga kita mungkin lihat posisi plasentanya, posisi bayinya gimana, sama trimester akhir
Kita harus lihat kan ketubannya gimana, ini masih bagus nggak, kita bisa apakah posisi bayinya kepalanya di atas atau di bawah seperti itu. Jadi memang setiap trimester itu wajib untuk melakukan USG untuk mengetahui perkembangan, dan itu juga salah satu persiapan untuk kelahiran ya. Kelahiran, betul. Karena itu juga menentukan gitu ya. Betul, karena kan persalinan sendiri kan ada dua cara kan, cara normal maupun secara operasi kan. Nah, kita harus tahu dulu ini bisa nggak untuk persalinan normal seperti itu, karena ada syarat-syaratnya untuk bisa. Jadi itu pentingnya ya. Jadi untuk ibu hamil yang sekarang ini mungkin masih trimester pertama atau kedua yang kadang males keluar rumah atau apapun, pemeriksaan ini wajib untuk mengetahui kondisi janin dan juga kondisi selama kehamilan Anda, apakah plasentanya baik, apakah posisinya memang sudah sesuai, sahabat, apakah ada gangguan atau tidak, karena semakin cepat diketahui akan semakin baik untuk ibu hamil gitu ya dok ya. Itu supaya intervensinya juga lebih tepat lagi. Kalau bicara tentang persiapan ibu hamil, persiapan persalinan untuk ibu hamil, ada nggak sih dok pemeriksaan-pemeriksaan yang wajib dilakukan untuk ibu hamil supaya lebih baik lagi dalam mempersiapkan persalinannya itu dok, supaya tidak ada komplikasi nantinya? Iya, jadi pasti kan ada pemeriksaan darah ya. Pemeriksaan darah itu yang di awal, waktu awal-awal hamil juga kita bisa periksa. Jadi misalnya kita harus tahu gulanya gimana, HB-nya gimana, kurang atau enggak. Karena itu kan mempengaruhi perkembangan bayi. Karena nanti perkembangan itu pun mempengaruhi cara persalinan. Terus sama waktu akhir, waktu mau persalinan kita lihat disiapkan dulu semuanya. Lab-labnya gimana, bagus atau enggak, terus besarnya bayi gimana. Jadi kita tahu nanti kita mau ngeplan apa. Misalnya bayi terlalu overweight, terlalu besar, makrosomia 4 kilo lebih, ya bukan berarti nggak bisa normal, tapi resikonya kan besar, bisa macet, bisa apa seperti itu. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan itu di awal memang harus dilakukan, bukan hanya mendekati saja ya dok ya, tapi di awal supaya lebih tahu, karena orang Indonesia ini ibu hamilnya kan keseringan kurang zat besi ya dok. Itu yang menjadi PR ya dok. Betul, nanti zat besi kurang bayinya perkembangannya jelek. Gula terlalu tinggi bayinya bisa makrosomia, ternyata ada kencing manis, diabetes gitu kan. Nanti bayinya besar otomatis kan cara persalinannya pun jadi berubah. Jadi persiapan persalinan itu jauh-jauh hari harus dilakukan supaya saat proses kelahiran nanti itu tidak membahayakan bagi ibu dan juga janin ya dok ya. Betul. Itulah pentingnya persiapan-persiapan, salah satunya pemeriksaan-pemeriksaan yang wajib, pemeriksaan darah, tidak hanya USG, meskipun untuk ibu-ibu yang pertama kali dalam proses kehamilannya ini adalah pengen sekali melihat perkembangan anaknya gitu ya, babynya, janinnya, itu juga bisa dilakukan, tapi yang paling baik adalah pemeriksaan darah ini ya dok. Tapi kalau untuk USG yang sampai ke pembuluh darah itu boleh dilakukan dan seperti apa dok? Kan ada juga ya yang Iya memang ada kan, kita ada nanti misalnya di usia 3 bulan kita lihat aliran uteroplasentanya, darahnya. Nanti di usia 6 bulan juga bisa kita lihat seperti itu. Jadi untuk lihat apakah nutrisinya bagus nggak ke bayinya, kemungkinan terjadinya preeklamsia itu kan semua bisa kita perkirakan dari awal-awal kita. Kalau ada tahu kan kita lebih waspada seperti itu. Dok, ada perbedaan nggak sih dok untuk ibu hamil dengan satu janin ataupun juga dengan bayi kembar, dengan persiapan persalinannya tuh ada perbedaan nggak sih dok, atau seperti apa? Pasti kalau bayi multiple ya, jadi dia kembar gitu, dia tergantung. Kalau kembarnya cuma 2 mungkin kita masih bisa normal, normal masih memungkinkan, tapi tergantung juga posisi bayi pertama dan keduanya gimana. Semakin banyak semakin sulit kita untuk normal. Misalnya kembar 3 lebih sulit lagi, kemungkinan keberhasilan lahir normal jadi kecil. Apalagi kembar 4 atau yang lebih Nah, kalau 1 atau 2 persalinan normal kita masih bisa lakukan seperti itu. Jadi persiapannya juga akan lebih double lagi ya, pasti, dari janin yang hanya 1 ini saja ya dok ya. Berkaitan dengan apakah si janin ini makanannya cukup dari ibu atau seperti apa. Persiapan itu memang, atau persiapan persalinan ini juga jauh sebelum merencanakan kehamilan juga ya dok ya. Jauh sebelum itu juga harus dilakukan. Dan untuk
tanda-tanda ibu hamil yang sudah masuk atau mendekati persalinan ada nggak sih dok, supaya yang di sana itu kadang kan ada beberapa ibu hamil yang merasa kenceng perutnya, ternyata hanya dalam tanda kutip itu kontraksi palsu atau seperti apa dok? Iya, kalau tanda-tanda sendiri pertama dari kontraksi dulu ya. Jadi bisa perutnya itu kayak orang mau mens gitu, kram hilang, kram hilang. Tapi dia harus teratur. Kalau kontraksi palsu dia nggak teratur. Biasanya kram hilang nanti lama sekali baru keluar. Jadi dia belum teratur. Kalau kontraksi yang menjelang persalinan dia akan akan teratur. Jadi mungkin 5 menit sekali nanti, lamanya mungkin awalnya 5 detik, nanti lama-lama jadi 10 detik gitu. Terus kadang-kadang disertai dengan keluar darah lendir gitu ya. Jadi bukan keluar darah ngalir banyak ya. Bukan darah segar gitu ya dok? Bukan, iya darah merah cuma dia berlendir seperti itu. Iya. Nah, atau keluar air itu berarti ketuban ya kan. Kalau keluar air tanpa disertai kontraksi maupun disertai kontraksi harus segera ke rumah sakit seperti itu. Itu bisa jadi salah satu tanda gitu ya sahabat. Betul. Tapi kalau kontraksi yang tidak sering ya, tidak teratur, itu memang kontraksi palsu. Tapi kalau sudah sering dengan teratur, nah itu mungkin bisa jadi Anda sudah mulai mendekati persalinan sahabat. Ini ternyata sudah ada yang masuk ya dok, dari Ibu Erina. Dok, seberapa penting ibu hamil untuk ikut senam untuk persiapan kelahiran? Seperti apa dok? Nah, kita bicara tentang persiapan juga. Apa ini juga penting dok untuk senam hamil? Betul. Jadi intinya olahraga apapun ya. Jadi senam hamil, olahraga itu kan membuat intinya bayi ini kan numpang di tubuh kita ya. Berarti tubuh kita kan juga harus sehat ya. Kalau enggak nanti yang numpang juga yang ditumpangin ini nggak sehat, berarti yang numpang ya jadi ikut nggak sehat nanti ya. Dan untuk persalinan apalagi untuk normal tuh kan kita butuh stamina yang baik. Nah, kalau kita olahraganya baik, terus sering senam hamil juga, itu kan membuat otot-otot panggul kita lebih kuat, mungkin otot-ototnya lebih relax, jadi nggak kaku. Jadi nanti waktu proses persalinannya otomatis akan lebih mudah. Pasti akan lebih mudah. Ini untuk persiapan persalinan ya, itu akan lebih baik karena akan berbeda kondisi fisik yang berolahraga teratur dengan yang tidak ya. Tapi kadang ibu hamil ini mager dong. Betul. Tapi untuk jalan itu tidak harus senam hamil ya, tapi beraktivitas. Ya beraktivitas intinya olahraga lah ya. Jadi kita kalau ini tergantung ya, kalau kita rencana secara persalinan secara operatif mungkin nggak banyak efeknya ya. Tapi kalau secara normal kita harus latihan yang khusus untuk otot panggul ke bawah, kita perkuat. Jadi kan nanti karena kan waktu kalau melahirkan normal itu kan posisi kaki akan sangat fleksi begitu kan, sangat ditekuk begitu, terus dibuka lebar. Nah kalau nggak pernah olahraga kan kadang otot-otot di situ kaku semua. Betul. Nanti malah kram sakit itu, semua betul kayak gitu. Itu adalah mungkin akan lebih menyamankan ya. Memang luar biasa ya perjuangan seorang ibu dalam melahirkan, tapi kalau dipersiapkan dengan baik itu akan lebih membuat ibu saat persalinan ini lebih nyaman lagi. Nah kalau bicara tentang proses persalinan, apakah ada perbedaan kondisi ibu yang seperti ini yang harus malah tidak bisa melakukan persalinan secara normal, tapi harus operasi. Kemudian ada juga metode-metode seperti ERAK mungkin, itu pilihan atau kondisi ibu tertentu yang hanya boleh melakukan itu, atau seperti apa untuk proses melahirkan ini kan beragam sekali untuk saat ini dok. Jadi kalau saya langsung pisahkan, kalau soal ERAK itu kan hanya teknik-tekniknya, teknik pembiusan dan obat. Tapi yang penting kan kalau sekarang kita bahas lebih baik normal atau sesar seperti itu ya. Gimana yang bisa normal, gimana yang nggak bisa. Jadi memang ada beberapa kasus yang mutlak nggak bisa normal. Misal kayak panggulnya terlalu kecil. Sempit gitu, atau plasentanya di bawah, plasenta previa, atau posisinya bayinya melintang misal, jadi kepalanya tidak di bawah, atau sungsang beberapa jenis sungsang masih bisa, sungsang yang lengkap komplit itu dia masih bisa, tapi kalau yang sungsang yang kakinya di bawah itu juga
untuk normal sangat berisiko. Biasanya kalau kita dengan fasilitas di kota udah lengkap, kita nggak saranin karena resikonya terlalu besar. Seperti itu. Tapi kalau di luar itu sebenarnya 80% orang tuh bisa lahiran normal. Ya, yang perlu dioperasi mungkin hanya 10-20% aja. Gitu. Cuma kan masyarakat kita kadang-kadang milihnya operasi ya biar tanggal cantik dok. Ya pilih tanggal ya. Betul. Pilih tanggal ataupun juga menghindari rasa sakit. Tapi sama aja ya dok, kalau bicara rasa sakit dua-duanya juga. Iya dan tidak. Jadi gini, kalau sesar itu kan sudah dibius ya. Misalnya kalau sesar tuh kalau ada skala nyeri dari, kalau kita bilang skala nyeri itu sampai 10 ya paling tinggi ya. Kalau sesar tuh nggak mungkin kamu sampai 10. Maksudnya ini saya bilang sesudah ya. Apalagi kalau live prosesnya kan nggak sakit. Sesudahnya harusnya tidak sampai 10. Paling ya cuma berapa, paling mentok ya 4, 5 gitu. Nah, dan kalau partus normal, kalau memang partus yang tanpa dibius ya, kan ada yang namanya diila begitu, epidural, dibius, di epidural. Itu skala nyerinya bisa sampai 10. Sakit banget kan. Jadi ya tiap orang berbeda. Memang kalau saya bilang ke pasien saya biasanya kalau yang pengen normal ya, memang normal tuh harus karena keinginan dia. Ya, jadi bukan disuruh orang, bukan disuruh apa. Memang dia sendiri harus mau karena prosesnya kan panjang. Kan gak mungkin 1 jam 2 jam ya. Betul. Bisa 8 jam, bisa 14 jam mungkin. Nah kalau nggak niat dari diri sendiri pasti nyerah di tengah-tengah. Jadi mending dari diri sendiri memang niat normal baru kita jalanin gitu. Apalagi untuk ibu hamil yang nggak kuat tahan sakit itu, waduh sudah. Nggak tinggal cuma 2 jam itu udah deh operasi aja. Ada beberapa seperti itu ya dok, karena memang proses itulah istilahnya nikmatnya proses melahirkan untuk ibu-ibu, sehingga memang surga ada di telapak kaki ibu itu seperti itu ya dok ya, perjuangan. Kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat, dan tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya dengan tema apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum persalinan, terutama memang untuk ibu hamil, tapi juga support sistem keluarga ini penting untuk mengetahuinya sahabat. Bersama dengan Dr. Hendrik Juarsa SPOG, tetap stay tune di 96 FM Mercury ya. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya di edisi 15 November 2023 bersama dengan Dr. Hendrik Juarsa SPOG, karena kita membahas tema berkaitan dengan apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum persalinan. Tadi sudah beberapa disampaikan ya sahabat, ada pemeriksaan, kemudian materi tentunya juga harus dipersiapkan oleh keluarga untuk bisa melakukan persalinan dengan baik, kemudian dokter mana yang akan dipilih, rumah sakit mana, kemudian lokasi dan lain sebagainya. Itu salah satu hal yang jadi pertimbangan dalam mempersiapkan persalinan bagi ibu, dan ibu ini juga harus mempersiapkan diri sahabat, tidak hanya mental tapi juga secara fisik ya. Jadi banyak-banyaklah bergerak. Kalau memang mager, sebisa mungkin senam hamil boleh dipilih untuk para ibu. Ya, ini ada pertanyaan dok, tapi sepertinya sudah terjawab sih tadi dalam pertanyaan dari Ibu Indah. Dok, seringkali tanda-tanda awal kelahiran atau persalinan itu kadang menipu. Tanda awal akan melahirkan itu sebenarnya seperti apa, dan terjadinya biasanya itu berapa lama untuk menuju proses persalinan dok? Iya, jadi kayak tadi udah jelasin ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu buru-buru. Orang persalinan itu lama banget. Ya, jadi misalnya, apalagi kadang-kadang ada pasien bingung, dok nanti rumah saya ini agak jauh nih sama rumah sakit. Nanti gimana ya, panik gitu kan. Sebenarnya nggak usah panik, orang melahirkan tuh lama banget. Ya, yang panik kalau kita lagi main film biasanya. Biar seru gitu. Betul, kan. Iya. Kalau realitanya enggak lah, lama. Jadi santai aja. Jadi kalau biar tahu, biar nggak kecelik ya ke rumah sakit, belum ada disuruh pulang lagi kan, takutnya begitu. Banyak seperti itu dok. Betul, jadi daripada takut kecelik, jadi di rumah aja. Jadi sakit hilang kan belum yakin nih. Ini bukan ya, nggak usah bingung, santai aja, biarin aja. Nanti tunggu aja, misalnya kayak 5-6 jam lagi. Nah 6 jam lagi kok lebih kuat ya, dan lebih sering ya. Nah itu baru boleh mulai berangkat. Itu pun masih berangkatnya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru begitu. Nah kalau ternyata kita tunggu 6-7 jam lagi loh, kok masih tetap ya kayak tadi, nggak nambah, nggak ini ya, kita tunggu lagi aja. Kadang-kadang kayak gitu bisa nunggu gitu bisa 1-2 hari, 3 hari, bisa lama gitu. Jadi makanya kenapa kadang-kadang rumah sakit suruh pulang, karena ya nggak mungkin di rumah sakit berjam-jam. Nah kecuali pecah ketuban tadi kan saya bilang, kalau keluar air yang nggak bisa diempet ya bahasa ini ya, nggak bisa ditahan, jadi dia
kadang-kadang ibu hamil bingung nih, ini kencing atau Ya, ketuban ini apa ini ya, gitu Ya ya. kalau kencing itu keluar kita tahan dia pasti stop. Terus kita los dia keluar lagi kan gitu. Ya. Kalau ketuban nggak ibu berdiri ya dia tetap ngalir-ngalir. Nah itu sakit nggak sakit memang harus berangkat. Nah ya nggak perlu buru-buru juga dalam arti kebut-kebutan tapi harus segera berangkat. Karena kalau ketubannya makin lama makin habis kan ya nanti berisiko untuk bayinya. Ya, itu kan sudah harus diketahui kan, karena dokter waktu pemeriksaan juga kalau sudah pecah ketuban Bu sudah harus ke rumah sakit, itu pasti akan dipesankan seperti itu ya sahabat, berkaitan dengan hal itu. Dan memang apalagi untuk anak pertama, jadi karena mungkin si ibu ini terlalu excited ya, jadi sedikit sakit saja sudah ke dokter, dok ini sudah ini bingung sendiri gitu ya, karena benar menurut dokter Hendrik ya kebanyakan nonton film jadi lebih banyak terpacu gitu ya. Padahal nggak seperti itu, nggak rumah saya jauh ya, nggak mungkin jauhnya sampai 18 jam gitu ya dok ya, sakitnya gitu seperti itu. Dan untuk ibu hamil ini kan banyak yang mempersiapkan cuti kehamilannya, ini juga harus yang seperti apa? Apakah disesuaikan dengan kondisi ibu atau seminggu sebelumnya, 1 bulan sebelumnya? Karena kan jatah untuk cuti hamil ini 3 bulan ya dok ya. Seperti apa sebaiknya untuk mempersiapkan? Ini kan dalam satu konotasi yang juga mempersiapkan persalinan ya dok. Ya memang betul. Pertama tergantung kondisi ibu ya. Misalnya kayak dia ada preeklamsia misalnya, otomatis dia harus cuti lebih cepat, ya kan? Dia harus istirahat lebih cepat. Atau kalau ada plasenta previa, ini harus waspada banget nih. Biasanya di usia 7 bulan, 8 bulan dia suka tiba-tiba berdarah. Nah itu juga harus dipertimbangkan untuk mungkin kerjanya diperingan, mungkin bisa kerja banyak duduknya atau apa, jadi mengurangi aktivitas karena plasentanya yang dibawa. Kalau pada umumnya sih tergantung di mana tempat kita bekerja juga ya. Karena ada perusahaan yang 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah. Ada yang boleh nanti mendekati sampai lahir. Kalau saya pertama kalau memang ini tidak ada apa-apa, bagus semua, sebenarnya ya cuti ya 1-2 minggu sebelum persalinan ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi biar ibunya sendiri beraktivitas. Kadang-kadang kalau hamil terus cuti di rumah aja bingung dia mau ngapain, bete, stres malah kan, galau kok nggak lahir. Tapi kalau kita aktivitas biasa kan nggak berasa, tiba-tiba sudah waktu persalinan seperti itu. Ibunya malah stres karena memikirkan nanti proses kelahirannya seperti apa ini. Betul. Dengar temennya kayak gini, oh sakit, waduh tambah stres lagi gitu ya. Jadi lebih baik melihat memang kondisinya memungkinkan tidak gitu ya dok ya, untuk tetap meskipun mungkin 5 hari sebelum proses kelahiran itu masih bisa beraktivitas ya. Ya memang, tapi saya sarankan sih memang kalau kerjaannya cukup berat ya cuti mungkin 2 minggu, 3 minggu sebelum itu kan. Setelah anak lahir kan kehidupan kita berubah ya. Betul. Me time-nya udah nggak banyak ya. Jadi ya dinikmatin dulu lah. Ya, dinikmati me time-nya gitu ya sahabat. Dan untuk ini yang penting juga, kadang orang juga suami istri ini juga bingung apa saja barang yang harus dipersiapkan untuk ke rumah sakit. Kadang jauh-jauh hari, masih usia 7 bulan tuh kadang sudah persiapan kopernya dok untuk babynya. Itu untuk persiapannya sendiri sebenarnya memang bergantung ya dok dari rumah sakit atau apapun gitu ya. Tapi yang wajib untuk dibawa supaya tidak bingung malah barangnya yang kebawa ibu hamilnya tertinggal, itu kan jangan sampai terjadi gitu dah. Iya, jadi memang sekarang itu sebenarnya rumah sakit itu udah bagus ya. Maksudnya ini kita ngomong kalau di kota ya, di Surabaya gini. Rata-rata rumah sakit tuh menyediakan semuanya. Jadi kalau kita lupa bawa apa-apa aja, kita berhenti di suatu rumah sakit aja di sana udah ada semua gitu ya. Kita kan kalau melahirkan kan kalau di beberapa rumah sakit ya, saya rasa hampir semua kita pasti dikasihin kayak bajunya rumah sakit. Nah, otomatis baju yang kita pakai datang untuk dipakai pulang lagi juga bisa kan. Jadi kita nggak bawa baju pun kasarnya masih bisa. Cuma ya dasarnya ya memang lah kita pasti bawa pakaian standar toh. Cuma ya mungkin lab-lab sama hasil-hasil pemeriksaan sebelum-sebelumnya dibawa. Jadi pas ke rumah sakit itu paling enggak kan dokternya sendiri kan juga tak ingat toh, oh ini beratnya terakhir USG sekian misalnya. Oh ini HPL-nya memang benar gitu kan, atau bidannya itu akan cek oh iya ini benar. Taksiran dari dokter nih
beratnya segini. Nah itu kan jadi si penolongnya akan lebih tahu ya. Oh ini plasentanya ada catatan pernah kontrol di usia 7 bulan. Plasentanya di bawah. Nah si penolongnya juga lebih waspada. Seperti itu. Jadi paling yang penting itu adalah buku atau lab-lab atau apa pemeriksaan. Ya kalau yang lain-lainnya standar kayak mau pergi liburan aja. Anggap liburan aja. Iya. Liburan gitu ya, pulang-pulang bawa baby. Iya, baby. Dok, kalau untuk proses kelahiran ini berapa hari atau berapa lama pasien tinggal di rumah sakit untuk normal, itu biasanya berapa lama dok? Dan juga untuk persalinan sesar, apakah juga kembali lagi bergantung pada kondisi ibu? Tapi kan ada juga kondisi-kondisi yang ibunya pulang duluan, babynya masih di itu, atau seperti apa? Iya. Kondisi-kondisi yang seperti apa dok? Jadi sebenarnya rata-rata sih kalau lahiran normal biasanya 24 jam di rumah maksudnya setelah melahirkan ya, setelah melahirkan 24 jam itu udah bisa pulang ya, kecuali ada situasi khusus misal kayak perdarahan sebelumnya atau tensinya tinggi atau bayinya yang misalnya agak prematur misalnya. Jadi itu semua tergantung kondisi pada saat itu. Tapi kalau mayoritas harusnya paling cuma 1 kali 24 jam setelah melahirkan atau 1 sampai 2 kali 24 jam lah setelah melahirkan udah bisa pulang. Cuma biasanya saya sarankan sebelum pulang belajar dulu sama ini kan ceritanya anak pertama ya. Belajar dulu sama bidannya di sana atau penolongnya gimana cara mandiin bayi, gimana cara kalau memang ada luka yang harus dirawat gimana caranya. Jadi biar pas pulang nggak bingung. Seperti itu. Ya itu juga memang harus diketahui ya, supaya nanti pas pulang ke rumah sudah sudah tahu apa yang harus dilakukan, bukan wah ini harus seperti apa ini. Nah itu bukan yang bingung-bingung gitu ya sahabat. Untuk yang sesar itu bergantung apa seperti apa dok perbedaannya untuk yang dengan yang normal? Sama sih kalau untuk waktu untuk sekarang ini rata-rata cuma hanya 1 sampai 2 kali 24 jam setelah melahirkan. Jadi sebenarnya hampir sama. Cuma mungkin kalau sesar itu ya lebih perlu diperhatikan plester lukanya. Jadi kan biasanya setelah pulang pasti ditutup, jangan sampai kemasukan air seperti itu biar nanti lukanya kering bagus. Ya basically hampir sama 1 sampai 2 kali 24 jam. Tapi semua tergantung kondisi ya. Ada yang perlu sampai lebih lama, kadang-kadang bisa sampai seminggu lebih lama mungkin, tapi jarang lah. Bergantung dari kondisi ibu. Nah kalau sesar dan juga normal itu untuk makanan, apakah biasanya kalau orang kita untuk sesar malah nggak boleh makan ini, banyak pantangannya. Tapi untuk normal lepas, los, bebas gitu. Itu sebenarnya mitos saja atau seperti apa dok? Kadang kan ibu setelah melahirkan itu harus butuh asupan yang lebih bergizi lagi gitu ya dok ya. Seperti apa dok? Ya jadi sebenarnya mau lahir normal maupun sesar sama, makanannya sama. Cuma yang sering mitos di masyarakat kita itu soal kayak nggak boleh makan telur misalnya, nanti lukanya basah atau apa. Nah ini kebalik, jadi salah itu. Harusnya kita banyak makan protein. Jadi penyembuhan luka itu tergantung sama protein. Jadi kalau proteinnya bagus, otomatis keringnya lebih cepat. Itu mau sesar mau normal sama. Mungkin kalau sesar tadi kan plesternya dijaga. Kalau normal mungkin lukanya karena di dekat daerah anus itu misalnya ya harus dijaga. Jadi jangan sampai terlalu kotor, akhirnya nanti penyembuhannya jadi lama. Nah itu sama saja sih ya sahabat, perjuangannya juga sama gitu ya dalam melahirkan. Bicara juga tentang makanan dok, dan juga minuman mungkin ya, sahabat kita mungkin sahabat-sahabat Merkuri tahu rumput Fatimah dok, ini kadang yang masih banyak orang yang percaya kalau itu bisa melancarkan proses persalinan gitu. Kalau menurut dokter seperti apa? Apakah ini mitos saja juga atau seperti apa dok? Ya betul, dan itu dilarang ya. Jadi jangan. Jadi rumput Fatimah itu memang membuat kontraksi, tapi kontraksinya kita tidak bisa kendalikan. Jadi sekali diminum, langsung kontraksinya kuat sekali. Kadang-kadang itu bisa membuat ibu dan nyawa ibu dan bayinya terancam. Jadi ibunya bisa robek rahimnya karena kontraksinya terlalu kuat itu, terlalu kuat dan tidak bisa dikontrol. Udah diminum ya sudah, gimana cara ngeluarinnya kan? Bayinya sendiri juga bisa menjadi gawat janin seperti itu. Jadi ya untungnya saya selama di kota ini jarang ya sudah ya. Kalau dulu di daerah mungkin sering. Betul. Jadi
jangan pakai jamu-jamuan apa, nggak usah dulu lah. Jadi kalau memang orang tua ataupun juga mertua menyarankan, bisa menolak dengan lebih halus lagi gitu ya. Karena ini untuk kesehatan ibu dan juga janin gitu. Nanti kan kita tidak pernah tahu efeknya bagi ibu hamil dan kondisinya seperti apa itu nanti sahabat ya. Dan tadi kontraksi dan lain sebagainya, Dok. Kalau untuk proses kelahiran normal itu kan ada beberapa proses gitu ya. Sudah ditunggu 10 jam, kemudian kontraksinya ini masih segitu-segitu saja. Kemudian ada juga kan sahabat-sahabat Merkur juga mengetahui mungkin diinduksi akan lebih cepat. Nah, ada yang bilang induksi itu sakitnya 2 kali lipat. Itu seperti apa, Dok? Bener nggak? Atau seperti apa untuk supaya yang hamil ini mengetahui dan tidak mereka-reka dari saya ini ya, dari expertnya yang memberikan informasi seperti apa, Dok? Jadi memang proses persalinan itu lama ya, memang lama. Apalagi kita ada fase laten tuh, fase pembukaan 1 sampai 4. Ya. Pembukaan 1 sampai 4 tuh suka nggak jelas. Memang teorinya 1 jam, kalau yang fase laten tuh teorinya tiap 4 jam tuh nambah 1 sentian. Cuma prakteknya kadang-kadang bisa lebih lama. Jadi 1 sampai 4 ini memang harus sabar banget. Nah, kalau sudah 4 ke atas itu biasanya lebih cepat. Jadi antara 1-2 jam udah nambah 1 senti, seperti itu. Makanya proses persalinan itu rata-rata kalau anak pertama ya pasti dia hampir pasti di atas 8 jam, bisa 14 jam. Memang tergantung, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama gitu. Bahkan kalau pembukaan 1 atau 2 itu bisa harian, 1 hari, 2 hari seperti itu. Nah, kalau soal tadi induksi itu biasanya dokter akan melakukan induksi kalau memang sangat-sangat perlu ya. Misalnya kayak hamilnya ternyata udah lewat waktu. Lewat waktu itu kita itu disarankan untuk sudah lahir sebelum 40 minggu. Ya bisa lewat-lewat sedikit bisa. Kadang-kadang bisa sampai 41 atau 42, tapi semua tergantung ketuban dan lain-lain. Tapi memang idealnya sebelum 40 minggu. Nah, kalau dia sudah melewati batas waktunya atau ketubannya juga sudah nggak bagus, udah kering misalnya, udah sedikit, atau faktor-faktor yang lain ya sehingga harus kita mempercepat persalinannya itu, yaitu baru diinduksi. Nah, induksi lebih sakit nggak? Induksi itu membuat persalinannya akan sedikit lebih cepat. Nah, jadi mungkin 2 kali lebih cepat. Jadi seolah-olah dia lebih sakit 2 kali. Padahal ya kalau lahiran normal pun ya akan hampir sama dengan induksi itu, seperti itu. Tapi karena dia lebih cepat, jadi ya terkesan lebih sakit. Tapi memang untuk rate sakitnya sama saja gitu ya, Dok ya. Cuman memang prosesnya akan lebih cepat. Nah, itu yang kan orang merasakannya adalah lebih sakit gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Kania atau Bu Kania ini ya. Dok, apakah kalau selama hamil itu terkontrol, apakah bisa menangkal terjadinya placenta previa? Apa yang menyebabkan ya, Dok? Oke, nah ada beberapa faktor yang memang kita nggak bisa rubah. Misal salah satunya placenta previa atau panggul sempit itu ya. Misalnya panggul kecil kan kita dari lahir panggulnya udah segitu ya udah segitu. Nah, placenta itu tempat nempelnya placenta itu sudah terjadi sejak awal terjadinya implantasi, nempelnya embrio ke rahim itu. Jadi dia nempel di mana dan dia bentuk placenta di mana ya sudah seperti itu. Jadi itu nggak bisa cegah ya. Yang adanya kita bisa tahu lebih awal sehingga kita bisa ngeplan rencananya mau gimana nih nanti gitu. Kita harus lebih waspada gimana, karena kan takutnya kan kayak tadi kan 7 bulan atau 8 bulan masih prematur dia udah keluar darah. Nah, kita bisa cegah-cegah dulu sebelum terjadi hal itu, seperti itu. Itulah perlunya pemeriksaan gitu ya setiap trimester pada saat kehamilan, sahabat. Dan ada pertanyaan dari Bu Isna juga, sebelum melahirkan biasanya orang hanya fokus pada persiapan barang apa saja yang akan dibawa ke rumah sakit dan hanya fokus pada ibu serta bayi. Apakah ayah si bayi tidak mempersiapkan, Dok? Tidak dipersiapkan, Dok, sebab bisa jadi si ibu mengalami baby blues dan ini bisa berpengaruh juga pada kesehatan mental si ibu. Apa saran dokter berkaitan dengan persiapan yang harus dilakukan oleh seorang ayah? Wah, ini bagus sekali nih. Ya memang betul. Jadi ini kan satu keluarga itu kan satu tim ya. Jadi membentuk suatu keluarga kan berarti tim ya. Jadi kalau udah ada anak berarti ya otomatis papanya ya masuk tim itu. Nah, namanya tim harus ada kerjasama kan. Nah, dari proses persalinan dari awal pun ya dari hamil sudah kerjasama. Jadi otomatis kan
menemenin istri misalnya memeriksakan, atau kalau nggak bisa pun ya paling nggak kan dia kerja mencari biaya untuk persalinan dan lain. Terus kalau untuk proses persalinan sendiri, kalau bisa memang si istri ini ditemenin oleh orang yang dia sangat percayain, dia sangat yakinin, misalnya kayak ibunya atau suaminya. Karena mereka berdua yang bisa memberi support kan. Apalagi prosesnya kan tadi panjang kan. Kalau nggak ada yang nemenin, kadang-kadang mentalnya cepat down. Nah, jadi suaminya atau orang tuanya memang harus siap nemenin. Nah, siap nemenin juga menyupport juga pada saat setelah melahirkan. Jadi kan bayi kan biasanya kalau ibu baru anak pertama itu masih bingung, digendong nangis, ditidurin nangis, dikasih minum kok setiap jam kayaknya kok minta minum gitu kan. Nah, kadang-kadang dia jadi stres banget. Nah, stres itu membuat tergantung setiap ibu kan beda-beda merespon stres itu. Nah, kalau lingkungannya mensupport suaminya atau orang tuanya, otomatis dia nggak merasa sendirian. Pada saat dia nggak merasa sendirian, ya itu baru semua hal bisa diatasin gitu loh. Nah, ya seperti itu sih. Jadi support itu juga sudah harus dilakukan karena ini kan berdua ya sahabat. Jadi segala proses dalam kehamilan dan juga persalinan itu juga ayah ini harus turut serta untuk mensupport ibu hamil ini. Karena kalau tidak ada support nanti berlanjut ASINya tidak keluar, stres yang berkepanjangan, ibunya jadi anaknya juga tidak terus karena ibunya juga stres, kurang tidur terutamanya itu. Jadi support keluarga terdekat ini yang juga harus ada untuk ibu hamil. Kita ke penelpon terlebih dahulu. Selamat siang Merkuri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumarwito, monggo. Ya, istri saya yang kedua ya, itu yang terakhir itu melahirkan itu dia sulit sekali keluar. Jadi sulit sekali keluar, terus sama dokter kandungan dokter Indarta itu di Desa Sakit Haji itu, wes aja, operasi aja. Tapi dokter istri saya nggak mau. Soalnya apa itu? Saya ini kalau nggak melahirkan normal itu rasanya kayak gak perempuan gitu. Gak bisa merasakan rasa sakit atau setelah itu terus dia terus sampai ngeden atau itu tahu-tahu bisa lahir bisa lahir. Terus kan ibunya yang dari Madura itu datang atau itu kan sama dokter itu sudah dikasih obat-obatan tapi sama ibunya itu udah kasih jamu-jamu terus dikasih juga obatan Cina itu arak putih supaya lebih cepat bersih darahnya itu. Nah itu apa nggak bahaya tapi itu jadinya ya nggak bahaya. Cuma dia itu juga kan kalau sekarang itu kan melahirkan itu kan setelah melahirkan itu kan pakai korset ya. Si perempuan itu pakai korset atau apa kan. Kalau zaman dulu itu kan saya ingat betul ibu saya itu pakai stagen itu. Ya, bengkung bahasanya ya Pak ya. Stagen itu diikatkan ke cagaknya rumah itu terus ibunya muter-muter gitu. Ya, kalau nggak pakai korset atau apa nanti menjadi kendor perutnya itu. Kalau dibiarkan aja cuma dikasih obat-obatan gitu tapi ya karena si orang-orang kuno orang itu ya pakai stagen, jadi bener emang nggak cara-cara seperti itu. Baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini penggunaan yang boleh atau tidak atau sebenarnya tergantung juga gitu ya dari ibu atau seperti apa dok. Ini penggunaan korset yang mungkin supaya setelah melahirkan kenceng lagi karena 9 bulan ada janin gitu seperti apa dok? Jadi kalau untuk korset sendiri sebenarnya boleh pakai, boleh enggak. Sebenarnya tergantung nyaman atau enggak. Tapi sebenarnya itu zaman dulu kita pakai bengkung itu kan kalau melahirkan itu kan ada peregangan dari otot-otot panggul ya. Jadi otot panggul kita itu agak distensi melebar gitu untuk keluarnya bayi. Jadi setelah bayi keluar biasanya kita bengkung biar panggulnya itu kembali
divisasi gitu, di apa istilahnya, divisasi itu didekatkan kembali gitu loh. Jadi biar nggak terlalu sakit. Itu biasanya terjadi kalau bayinya lahirnya besar atau apa. Nah, tapi kalau enggak ya sebenarnya nggak perlu. Nah, kalau untuk kurus sendiri untuk proses, jadi rahim itu mengalami masa nifas sebenarnya 40 harian itu dia untuk mengecil kembali ke ukuran semula. Jadi nggak usah dibengkung pun rahim itu akan mengecil. Nah, kalau pada saat rahim mengecil biasanya perutnya juga mengecil. Cuma memang kan tergantung selama kita hamil ya. Kalau penambahan berat kita terlalu banyak, otomatis kan kita ya pasti ada yang jadi lemak kan. Setelah melahirkan habis itu bingung loh kok nggak kurus lagi ya. Butuh waktu ya. Ya kita harus kembali lagi untuk olahraga dan lain-lain. Cuma rata-rata sih kalau kita menyusuin rawat bayinya sendiri itu rata-rata dalam waktu 40 hari itu akan turun banyak sekali. Mungkin bisa turun hampir 5 kilo atau hampir 10 kilo mungkin dibandingkan sebelum melahirkan ya. Gitu. Jadi memang bergantung ya nyaman tidaknya dari ibu ini dalam penggunaan hal tersebut ya. Betul. Jadi kalau penggunaan jamu dok setelah melahirkan ini boleh atau tidak? Nah sebenarnya jujur aja saya kan bukan ahli jamu-jamuan ya. Cuma pada dasarnya kita tidak diberikan apapun, tubuh kita akan kembali ke seperti semula selama 40 hari itu. Jadi yang penting jaga staminanya sama makan banyak proteinnya. Nah udah itu aja udah penting udah cukup untuk membuat tubuh kita kembali pulih. Nah saya nggak paham soal jamu-jamuan jadi saya nggak berani komentar ya. Kalau ya itu kan pengobatan tradisional kita ya harusnya sih ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Cuma nggak perlu pun nggak apa-apa. Jadi biasanya saya kalau bilang pasien saya udah nggak usah aja daripada kita nggak tahu ini kandungannya seperti apa. Kan kadang-kadang kan cuma turun menurun bukan dari ahlinya kan. Seperti itu. Apalagi kan setelah proses melahirkan ini kan ada proses kembali yaitu menyusui. Jadi kan tidak hanya untuk si ibu tapi juga untuk si baby ini, sahabat si bayi ini. Jadi itu yang harus juga dipikirkan, tidak hanya kenyamanan dari ibu. Karena kalau yang terpenting juga selain makanan yang bergizi untuk ibu setelah proses melahirkan juga jangan stres itu ya dok ya. Tidak hanya dalam proses kehamilan, persalinan, setelahnya pun jangan stres, itu yang juga terpenting. Dan kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat karena beberapa iklan ini menanti untuk diputar. Tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya dengan tema apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum persalinan bersama dengan Dr. Hendrik Juwarsa SPOG. 96 FM Merkuri, sahabat, sudah di sesi terakhir di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu 15 November 2023 bersama dengan Dr. Hendrik Juwarsa SPOG dengan tema apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum persalinan. Persiapan persalinan ini terutama dilakukan oleh ibu ya sahabat, tapi juga tidak menutup kemungkinan bagi ayah ataupun juga keluarga support system ini. Dan untuk keluarga dok, kalau tadi ayah kan harus hadir paling tidak supportnya untuk ibu supaya tidak merasa sendirian. Nah untuk keluarga ini support systemnya yang biasanya dokter Hendrik sampaikan itu seperti apa pada keluarga dok? Ya, jadi kan pertama ya tadi kan saya bilang ya nggak harus suami ya. Kadang-kadang ada suaminya kerjanya belayar atau apa. Kadang-kadang pas suatu istri melahirkan dia sudah lagi nggak ada ya. Sebenarnya sih yang penting ada keluarga. Keluarga ini supportnya banyak ya. Dari pertama dari misalnya kalau setelah pulang dia bisa membantu ikut jagain baby-babynya atau bantu kerjaan rumah yang lain. Jadi si ibu itu nggak merasa semua harus dia sendiri. Terus mungkin kalau untuk orang tua kadang-kadang kita hanya perlu ngasih tahu anaknya yang menurut dia baik. Cuma nggak perlu dipaksakan. Kadang-kadang kan caranya zaman dulu sama sekarang kan mungkin agak berbeda sedikit. Nah kadang-kadang ada beberapa orang tua kayak terlalu memaksakan itu. Jadi si ibunya ini malah stres gitu. Jadi dia tidak nyaman seperti itu. Ya sebenarnya seperti itu sih. Supportnya itu adalah membantu jika ibu kerepotan. Nah kita keluarga ini hadir gitu ya dok ya. Kalau ibunya kurang tidur kita jagain dulu, ibunya suruh tidur gitu ya. Betul. Itu nambah energi untuk ibunya supaya nggak stres gitu. Jadi kita yang jagain gitu. Betul. Itu yang utama. Dan juga
support lainnya adalah jangan terlalu banyak. Oh, kalau dulu gini. Kalau dulu gini, dulu dan sekarang itu berbeda gitu ya. Iya, pasien kadang-kadang habis melahirkan nggak boleh keramas dulu, ya kan? Wah, kasihan banget, nggak boleh mandi. Ada juga begitu. Jadi ya itu udah nggak perlu lagi. Iya betul, senyamannya ibu karena jangan sampai ibu ini kena baby blues, stres yang mengakibatkan ASInya tidak lancar, yang kena imbasnya juga si ibu dan juga si babynya ini itu akan bermasalah. Kalau ASInya tidak lancar, ini juga akan berpengaruh pada kesehatan baby yang jadi kuning lah apa itu ya dok ya, dan kemudian luka yang ada di ibu saat proses persalinan itu juga tidak kunjung sembuh. Itu yang juga menjadi hal yang harus menjadi support dari keluarga ini sahabat. Dok, terakhir berkaitan dengan tema kita hari ini, pesan-pesan sehat untuk calon ibu ataupun juga ibu yang sedang hamil yang sedang menunggu proses persalinan apa dok? Oke, yang pertama ya rajin kontrol di fasilitas kesehatan terdekat. Yang kedua yang penting proses hamil ini sesuatu proses yang menyenangkan ya kan. Jadi nggak usah takut persalinan apapun itu, yang penting ibu dan bayinya sehat. Kalau yang pingin normal ya harus semangat, pasti bisa. Ya orang lain juga bisa ya kamu bisa. Kalau yang nggak mau normal mau operasi juga nggak usah minder, nggak usah takut, nggak usah merasa kayak oh kenapa kok aku harus operasi atau apa. Yang penting terbaik lah untuk ibu dan bayinya. Seperti itu. Semuanya sama saja, semuanya adalah perjuangan sahabat ya untuk bisa melahirkan makhluk seorang baby ini ke dunia. Itu merupakan perjuangan yang luar biasa bagi seorang ibu. Jadi persiapkan segala sesuatunya dengan baik sahabat. Ikuti semua saran dokter itu karena memang terbaik untuk kondisi Anda selama kehamilan dan juga proses persalinan nanti. Terima kasih Dr. Hendrik Johar SPOG sudah memberikan kita informasi dan juga edukasi seputar apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum persalinan ya sahabat, dan Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan Rumah Sehat di edisi 15 November 2023 ini di YouTube channelnya Merkuri Radio Merkuri 96. Anda bisa mengikuti kembali perjalanan Rumah Sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang dan merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya. Waktunya saya harus pamit ya dari perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini, dan terima kasih sudah stay tune di 96 FM Merkuri, dan stay safe, stay healthy, be happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.